buku ya, bentuk buklet, jadi bisa 4,5 lah gitu ya. Bisa dikasih judul di depannya pakai cover, kemudian pakai identitas pemiliknya begitu ya. Nah, ini yang terpenting isi di dalamnya adalah ini. Jadi tabel-tabel atau catatan-catatan yang bisa kita gunakan untuk memandu FPE yang kita lakukan. Nah, sesi 1 ini kan identifikasi masalah ya. Nah, ini yang kita tanyakan, ini nyambung dengan strategi Komter yang pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya. Nah, di sini tuh ya, jadi pada saat fase kerja tadi ya, kita bisa tanya. Yang tadi kebetulan ketemunya cuman Bu Mega aja tadi sebagai ibunya begitu ya. Ibu kandung, ibu klien begitu ya. Nah, jadi kita bisa tandai juga di sini, misalnya ini adalah caregiver utama. Nah, jadi sambil tanya, ini kita bisa dapatkan data-data ini. Nah, ditanya juga ya, apakah Ibu sudah tahu bagaimana cara mengatasi masalah Tuan Z gitu ya? Apakah Ibu paham Tuan Z ini mengalami apa? Nah, itu kita identifikasi. Nah, nanti kita bisa tuliskan di sini, misalnya, oh belum paham, udah tahu sih, misalnya udah tahu sih, pokoknya gangguan jiwa. Nah, terus taunya gangguan jiwanya aja, misalnya gitu ya. Nah, kita bisa ini kan, bisa berarti pengetahuan yang kurang dipahaminya, belum memahami tentang diagnosa perawatan. Diagnosa perawatan jiwa, apa saja misalnya, oh si ibu belum paham nih halusinasi, belum paham DPD, belum paham RPK-nya, misalnya gitu. Nah, terus masalah pribadi, tadi ada nggak, Mega, apa masalah pribadi dalam merawat? Mega, halo? Tadi apa, misalnya jadi, apa yang dirasakan tadi dengan anaknya ini tadi, ibunya Tuan Z ini? Apa Bu yang dirasakan tadi gitu ya? Apa Bu yang dirasakan dengan kondisi anaknya? Merasa sedih, apalagi? Apalagi? Misalnya dia terstigma juga, terus misalnya sulit beraktivitas keluar gitu ya, sulit beraktivitas keluar rumah karena harus menjaga Tuan Z ini, misalnya gitu ya. Oke, misalnya udah 3 itu aja. Ada nggak masalah yang muncul karena anggota keluarga sakit? Nah, karena si Tuan Z ini sakit, nah ada nggak masalah di keluarga? Masalah secara umum. Misalnya apa? Pembiayaan ya. Harus memikir biaya perawatan. Harus meluangkan waktu untuk kontrol misalnya gitu ya. Nah, ini tuh kalau misalnya persepsikan sebagai masalah ya. Kalau misalnya menurut pasiennya biaya perawatan, ya ada BPJS sih dijamin gitu ya. Jadi selama ini emang nggak keluar uang. Paling buat ongkosnya aja misalnya gitu ya. Transportasi. Saya repot nih misalnya gitu ya kata kliennya. Kata si keluarganya ini. Kasih ke RS misalnya. Ke RSJ ya. Nah, terus harapannya gimana? Ya, nah ini harapan ini tuh ya kita untuk mengidentifikasi lah ya kira-kira solusinya bisa apa gitu ya. Misalnya si ibunya nih pengennya apa ya, kliennya sembuh misalnya gitu ya. Sembuh. Nah, bisa kan? Bisa ini kan sembuh ini. Ya kita bisa jelaskan tentang recovery gitu ya ke klien ke keluarganya ini. Terus apalagi ya harapannya misalnya ya ada solusi lah untuk penyembuhannya. Oke gitu ya. Pasien bisa berobat misalnya gitu ya. Klien bisa berobat rutin. Terus misalnya anggota keluarga lain ikut membantu. Nah, gitu aja dulu. Gitu ya, ini mah identifikasi aja ya. Kita memang nanti keinginan dan harapan ini tambahan saja sih. Ini tidak fokus pada sesinya, tapi ini bisa membantu kita untuk mengidentifikasi apa solusi yang bisa kita diskusikan, bisa kita suggestkan gitu ya. Udah, terus siapa lagi yang ada di rumah nih? Mungkin bukan caregiver utama gitu ya, tapi ada di rumah. Misalnya ayahnya ya, ayah Tuan Z. Ayah Tuan Z paham nggak tentang masalahnya? Oh, dia tidak paham sama sekali, misalnya gitu ya. Oke, berarti tidak paham tentang gangguan jiwa itu apa, tentang diagnosanya apa saja, diagnosa keperawatan
yang dialami apa saja, perawatannya seperti apa, ya. Masalah pribadi apa, misalnya dia kena stigma, ya. Nah ini jadi digali semuanya. Nah kalau FPI itu kalau misalnya memang kita pada saat komputer memang adanya hanya satu, ya sebenarnya yang lain-lain tidak bisa kita kaji ya. Jadi FPE ini dia jadinya bukan interpersonal, kita bisa libatkan dalam satu kali komputer itu kita bisa diskusi bareng gitu ya dengan semua anggota keluarga yang akan terlibat dan berinteraksi langsung dengan klien gitu. Misalnya di sini ada adiknya. Adiknya gimana masalah pribadinya, jadi malu karena stigma juga gitu misalnya ya. Dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini identifikasi masalah saja. Nanti sesi 2 juga ada. Sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Cukup? Untuk ini, ya boleh Pak Agus, silakan. Ini sangat bagus ini Bu untuk mengidentifikasi masalahnya agar supaya dialognya ini tidak menyebar kemana-mana. Cuma pertanyaan saya ini Bu, apakah ini bisa kita pakai di pengaplikasian CBT nanti Bu untuk mendeteksi masalahnya? Apanya Pak? Buku kerjanya? Ya, buku kerjanya. Apakah bisa digunakan untuk CBT juga atau hanya untuk FPE saja? Oke, ya terima kasih Pak Agus. Langsung saja ya. Ini buku kerja di masing-masing terapi itu berbeda-beda Pak. Jadi tergantung kontennya apa. Kalau di CBT ya, ini gambaran aja ya. Saya masih cari filenya. Kalau nggak ketemu mungkin saya ketik aja ya. Nah kalau buku kerja CBT itu kurang lebih begini ya. Jadi pertama itu kan kita identifikasi dulu ya. Identifikasi, misalnya ya, yang kita identifikasi pertama adalah stresor pencetusnya apa. Masalahnya ya. Masalah pasiennya apa. Kemudian dari stresor pencetus ini, dari stresor pencetus ini, apa pikiran negatifnya? Oh, kalau pikiran negatif itu terlalu umum ya, nanti kemana-mana ya. Langsung kita cari indikasinya, yaitu apa? Distorsi kognitifnya apa? Itu Pak Agus. Jadi beda kan kontennya. Tapi polanya, maksudnya fungsinya tuh sama. Jadi membantu kita untuk mengarahkan terapinya biar nggak kemana-mana, betul. Jadi kita fokus dengan isi buku kerja. Gitu. Jadi ya sebenarnya utamanya itu kan komputer kita ya. Buku kerja ini membantu supaya komputer kita terarah. Distorsi kognitif sama perilaku maladaptif. Nah, gitu. Nah, dan buku kerja ini sebenarnya dikembangkan tergantung kebutuhan kita ya. Ya ada sih yang sudah mengembangkan, tapi kita juga bisa aja identifikasi lagi kebutuhannya ya. Ini bukan suatu hal yang kaku ya, karena ini hanya alat bantu saja. Misalkan kita mau tambahkan nih, dengan distorsi stresornya misalnya apa nih? Contoh CBT yang kemarin ya. Apa misalnya pasien yang dia HDR ya, stresor pencetusnya apa? Misalnya kegagalan. Distorsi kognitifnya apa? Misalnya dia over generalized ya. Boleh kita jelaskan di sini. Apa over generalized-nya? Dia berpikir bahwa selamanya akan selalu gagal dalam hal apapun misalnya ya. Terus perilaku maladaptifnya apa? Sehingga ya misalnya dia tidak mau bekerja jadinya. Tidak mau mencoba hal baru gitu ya. Banyak ketakutan misalnya. Nah, kita mau tambahkan misalnya nih supaya membantu kita juga, misalnya ini kenapa saya kasih misalnya, karena ini tuh tidak ada patokan yang tidak ada kewajiban isi buku kerjanya harus ini, enggak begitu ya. Dan selama ini pun buktinya di UI juga ya, ternyata dari setiap angkatan tuh selalu dievaluasi. Dievaluasinya dengan apa? Dengan evidence base gitu ya, dengan penelitian-penelitian. Misalnya nih, kalau menurut saya sih ini penting kita lihat dampaknya.
Dampaknya apa? Dengan dia berpikir negatif, dengan perilakunya maladaptif, dampaknya apa? Dia akhirnya tidak bekerja misalnya, atau kebutuhannya tidak terpenuhi. Dan seterusnya. Nanti ada lagi sesi 2-nya. Sesi 2-nya diulang lagi, kita lihat lagi apa yang mau kita bahas, distorsi kognitifnya misalnya ya. Berarti di sesi 2-nya kalau CBT, nanti saya bikin yang bagus ya Bapak Ibu ya. Nanti saya kirim sebelum ujian insya Allah ya, sebelum ujian praktikum. Sesi 2-nya CBT, nanti Bapak Ibu bisa catat ulang distorsi kognitif, terus di sini itu, di sampingnya itu adalah bagaimana cara mengatasinya, gitu. Cara mengatasinya. Nah, misalnya cara mengatasinya adalah pakai reframing misalnya. Reframing misalnya dengan mengatakan bahwa saya bisa berhasil misalnya. Tuh. Nanti sesi 3-nya ke perilaku maladaptifnya gitu. Jadi buku kerja itu isinya tuh ya secara umum sih banyaknya bentuknya tabel seperti ini ya, untuk membantu pemahaman kita tentang terapi yang sedang kita lakukan. Kalau yang saya pernah ajarkan di materi CBT itu kayak jurnal gitu ya gitu. Jurnal pribadi. Jadi ini tuh nanti dipegang sama pasien bisa sambil lihat. Oh iya, inti permasalahannya tuh ini saja gitu. Jadi ini juga membantu pasien untuk lebih memfokuskan inti masalahnya apa, jadi nggak meluas. Begitu kurang lebih ya Bapak Ibu. Kita bisa lanjutkan ya ke sesi 2 ya. Saya rasa di FPA ini yang paling sulit tuh sesi 1 karena kita harus menggali ya. Sesi 2, 3 ini tuh menurut saya sih Bapak Ibu tidak harus ada pemahaman yang lebih jauh gitu ya. Saya rasa pemahaman Bapak Ibu di level S1 juga sebenarnya menurut saya sih bisa melakukan FPE. Kalau di CBT kan harus tahu reframing gitu ya, harus tahu decatastrophizing misalnya gitu ya, harus tahu token ekonomi kan gitu ya. Kalau di CBT, kalau di FPE sesi-sesi berikutnya lebih mudah. Kita lanjut dulu ya, nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan nanti bolehlah di belakang. Boleh, siapa yang bagian sesi 2? Silakan. Ayo Pak Irfan. Saya Bu dengan Pak Irfan perawatnya. Boleh. Assalamualaikum. Ya. Nanti di rumah ya Pak Irfan ya. Halo Bu. Ya ceritanya datang ke rumah ya. Iya. Berarti ngelanjutin yang pasiennya kan tadi Ibu Mega. Iya, Bu Mega bilang bahwa pasiennya jarang mandi ya Bu, kebersihannya kurang bagus gitu dari pasien tersebut. Ya silakan. Ya, boleh dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, atau ini pasiennya Bapak, keluarganya Bapak aja ya, bapaknya berarti sekarang. Ya sekarang ke bapaknya tadi. Iya. Kebetulan istri sayanya lagi ke toko sayuran, Pak. Iya. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana Bapak perasaannya saat ini? Kabar Bapak gimana? Baik? Alhamdulillah baik. Iya, Bapak masih kenal dengan saya, perawat yang kemarin 1 minggu kemarin datang ke rumah Bapak. Masih, betul masih. Tapi kebetulan kemarin tidak menemani terlalu lama kemarin deh. Ya, terima kasih Bapak sudah ingat ya untuk pertemuan yang kemarin. Bapak gimana masih ingat topik yang seminggu kemarin saya tanyakan ke Bapak? Kemarin 1 minggu kemarin sempat kita ngobrol 1 jam ya Pak ya? Bapak masih ingat apa yang saya tanyakan? Bagus Bapak. Ya. Nah, sekarang kan sudah ada pertemuan kedua ya Pak ya. Jadi kita lanjut ke
saya kunjungan ke rumah Bapak ini untuk memberikan edukasi ya Pak, yakni untuk pengetahuan Bapak di sesi-sesi yang pertama dan sekarang ada sesi yang kedua. Nah, Bapak yang untuk sesi kedua saya akan jelaskan ya Pak ya, tapi saya akan kontrak waktu dulu sama Bapak. Bapak bisa tersedianya berapa lama ya Pak ya untuk waktunya? Ya, boleh Pak, bebas Pak. Oh iya, boleh. Lagi free ya. Siap. Boleh kita 1 jam saja ya Pak ya? Boleh. Iya, di sini ruangannya gak apa-apa kan Pak ya? Ini di rumah Ya. Bapak. Iya. Ya baik Pak, kita mulai ya Pak ya. Pak. Gimana Pak? Jadi anak Bapak ini kan kemarin pertemuan yang pertama tuh jarang itu ya Pak ya, suka malas gitu mandinya, terus kebersihannya ya. Gimana sekarang Pak? Bapak boleh jelaskan? Masih Pak, sekarang juga masih susah mandi. Ya, Oh iya. kalau disuruh masih gitu marah kalau mandinya. Agak sulit aja. Jadi saya juga ada rasa khawatir dan akan seperti apalah dan harus bagaimana lah kira-kira gitu. Baik. Jadi kalau misalkan ininya minum obatnya teratur atau tidak Bapak? Kalau minum obat teratur. Ya. Masalahnya satu itu sih, kalau yang saat ini saya perhatikan Ya. anaknya nggak ya sulit mandi sih. Kalau yang Jalan obat gitu sih ya. dia jalan teratur ya. Ya, baik Bapak, untuk mengatasi masalah anak Bapak ya Pak ya. Jadi saya di sini bukannya mau mengajarin atau Bapak harus gini gitu, tapi Bapak juga melihat keseharian anak Bapak ya Pak ya. Karena serumah, jadi memang yang diperhatikan sama Bapak itu memang kebersihannya kurang ya Pak ya. Ya. Nah, jadi saya tahu kan Bapak, karena kebersihan itu kita yang jaga ya dari diri kita. Nah, untuk anak Bapak juga kan supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang lainnya, maksudnya kebersihannya harus dijaga juga ya Pak ya. Nah, sini saya akan menjelaskan atau mengajarkan ke Bapak bagaimana supaya anak Bapak rajin gitu ke kebersihannya, terus cara berpakaian ataupun kebersihannya itu teratur. Nah, kalau misalkan suka menyuruh atau gimana, atau mengajarkan ke anaknya atau gimana ya Pak ya? Kalau misalkan sehari misalkan kebersihan beliau anak Bapak, nah mandinya berapa kali dalam sehari ya Pak ya? Tidak mandi Pak, disuruh juga dia marah. Jadi disuruh marah ya Pak ya. Terus kalau misalkan dibawa sama Bapak ke kamar mandi, suka nurut atau tidak Pak? Kalau misalkan Bapak yang tidak, malah berontak, malah diam. Berontak. Ya. Diam. Mungkin kalau misalkan marah untuk disuruh mandi, mungkin Bapak juga bisa melakukan cara dengan mewaslap atau dengan bawa kain ya Pak ya. Bapak bisa membersihkannya badannya dengan cara itu ya Pak ya, dengan handuk atau maksudnya ada kain gitu supaya kebersihan anak Bapak terjaga ya Pak ya. Terus kalau misalkan gosok gigi Pak gimana, rajin anak Bapak kalau mau gosok gigi? Sama, susah juga. Sama. Saya kira kalau mandi ya nantilah kita coba yang waslap gitu ya. Nah, karena kalau gosok gigi yang bingung gosok gigi gimana caranya? Ya minimal Pan dan Pak ya.
Ya, Ya, Bu. prememori ya, prememori. Ya, iya Kak, siap Kan Bu. jelaskan semua ya, mandi, sikat gigi, potong Iya. kuku, ya, Iya. berdandan, Iya, kalian tuh. Ya. Iya. Iya. Apa yang bisa, Terus apa BAB kebiasaan sama keluarga, Iya. ya kebiasaan keluarga yang udah bagus berarti Iya. udah aja, nggak usah kita ajarkan lagi. Yang bermasalah Iya. itu yang kita ajarkan, gitu ya. Iya. Udah, Iya. intinya masa kerjanya itu aja kan ya. Iya. Oke, itu Penkes ya, sesuai dengan Iya. kebutuhan keluarga yang kita Iya. identifikasi Sesuai. ya tidak bisa. Iya, Bu. Boleh Iya. langsung ke terminasinya aja Pak Irfan. Siap, Bapak, saya sudah jelaskan ya Bapak bagaimana perasaan Bapak setelah saya menjelaskan. Apakah Bapak merasa semangat gitu untuk mengajarkan ke anak Bapak atau bagaimana ya Bapak? Oh, saya senang sekali. Terima kasih atas bantuannya dan motivasinya serta pengetahuannya. Ya, saya juga mudah-mudahan bisa mencoba lah ya, kira-kira Iya. nanti setelah ini, kalau nanti saya akan terapkan lah bersama anggota yang lain. Dan anaknya mudah-mudahan nanti bisa minimal mandi lah gitu ya. Iya, minimal mandi sama ganti baju juga jangan lupa ya Pak ya. Betul, apa yang tadi dibicarakan lah oleh Bapak. Ya, dan saya bisa menerapkan. Iya Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya senang juga bisa ketemu Bapak lagi dan insya Allah kita bisa ketemu lagi ya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kontrak aja lah ya buat sesi yang ketiga gitu ya. Ya, Bapak nanti ada untuk sesi yang ketiga bisa ketemu lagi ya Bapak. Mudah-mudahan Bapak ada waktunya dan kita bisa ngobrol banyak lagi. Ya, terima kasih Bapak. Udah. Terus ya sesi 2 seperti itu aja ya. Kurang Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu? Kurang lebih polanya seperti itu ya. Sudah betul. Terima kasih Ibu. Ya. Ya Penkes kan. Iya. Intinya Penkes saja sesuai kebutuhan. Kebutuhannya dari mana tahunya? Sesi 1. Dari mana kita lihat? Ya, begitu ya. Bapak Ibu itu saya share. Ya, saya share di grup. Itu grup yang ada Bu Iin ya. Nah, itu jadi di saat kita terapi itu kita counter sambil mencatat di buku kerja. Nah, buku kerja itu kan hanya untuk membantu ya. Membantu kita merangkum inti masalahnya apa. Nah, itu namanya buku kerja. Nah, terus ada lagi kan dokumen ASKEP. Nah, dokumen ASKEP mah ya seperti biasa aja, ASKEP jiwa. Jadi kita tuliskan juga pengetahuan keluarganya, intervensi kita ke keluarga, berarti memberikan FPS sesi 1, kayak gitu kan ya. Nah, terus ada lagi format evaluasi. Nah, format evaluasi ini ya kalau kita mau penelitian ya, atau kita mau mengukur secara objektif bagaimana keberjalanan FPE ini. Nah, ini juga ada format evaluasinya. Nah, contohnya itu yang saya share. Misalnya tuh di sesi 2 ya. Di sesi 2. Yang kita evaluasinya apa? Hadir dalam terapi gitu ya. Hadir nggak nih dalam terapinya? Terus itu ada tulisan anggota keluarga ya. Anggota keluarga 1 sampai 10. Nah, ini siapa aja yang hadir ya. Berarti nomor 1 misalnya ibunya tadi caregiver utama. Berarti kan tidak hadir. Kita itu berarti ya kita cakra berarti. Terus bisa aja kan ada yang hadir tapi dia tidak bisa menyebutkan pengertian gangguan jiwa, tidak bisa menjelaskan lagi bagaimana cara perawatannya dan sebagainya. Nah, itu format evaluasi jika dibutuhkan untuk menilai secara objektif ya. Jadi ada buku kerja, ada format evaluasi jika dibutuhkan, dan tentunya dokumen ASKEP mah tetap ada ya. Gitu. Jadi itu 3 hal yang berbeda. Oke, itu. Nah, untuk sesi 2 ini bisa saja kalau misalnya kebanyakan gitu ya, Pak Irfan tadi kan pasti topiknya masih banyak kan ya sebenarnya. Kita juga lihat kan kemampuan keluarganya. Misalnya si orang tuanya ini tuh udah lansia misalnya gitu ya. Kayaknya menjelaskan melatih mandi aja juga udah lumayan gitu. Ya udah deh berpakaian, berdandan gitunya nanti. Nah, itu bisa aja. Jadi kita bisa sepakati dan kasih tahu ke pasiennya bahwa kita akan melanjutkan masih sesi 2 untuk topik yang berbeda. Seperti itu ya. Jadi bisa beberapa kali pertemuan sesi 2-nya ini. Tergantung berapa banyak pengetahuan yang belum dipahami oleh keluarga. Oke, itu ya. Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan untuk sesi 2?
Gampang ya. Nih, barangkali nanti aplikasi Bapak Ibu susah intervensi ke pasiennya karena pasiennya misalnya ODGJ yang di rumah tapi dia belum recovery gitu ya. Nah, bisa tuh Bapak Ibu lakukan aja FPE kalau ada indikasinya. Indikasinya apa? Ineffective coping keluarga. Gitu. Jadi keluarga yang belum menerima, tidak tahu cara merawatnya, stres sendiri karena merawat anggota keluarga yang ODGJ, begitu ya. Begitu kurang lebih. Nggak ada ya, sesi 2 gampang ya. Baik, kita lanjut sesi 3, giliran siapa? Gilirannya Agus dan Sumri ya Bu. Silakan. Oh, ada nggak Bu Rianya? Masuk nggak? Seperti hari-hari sebelumnya Bu. Gangguan jaringannya. Tapi Ya sebenarnya sudah. tidak pakai pasien sebenarnya ini Bu. Oh, harus pakai pasien dong, sesi 3. Ya keluarga ini keluarga Bu. Iya, keluarga. Oh, iya, keluarga. Ya, si keluarga lah sebagai kliennya. Ya betul. Boleh atuh Bapak Ibu yang lain jadi keluarganya dulu untuk simulasi sesi 3. Sesi 3 ini berarti manajemen stres ya Pak Agus ya. Siap Bu ya. Untuk sesi 3 kita potong lagi nih dari identifikasi yang di sesi 1. Yang kita fokuskan adalah yang masalah pribadi gitu. Nah, jadi yang kolom ini bisa kita hapus. Nah, itu. Saya bicara sendiri saja Bu Di. Oh, jangan dong Pak. Ya udah saya aja deh pasiennya. Keluarganya. Iya. Tenang Ya, Pak. Pak, saya Pak. Boleh Pak. Siapa? Nah, Pak Ep. Ayo bagus. Siap Pak. Ya. Siap. Saya pasien atau ini? Pak Aib Perawatnya perawat. dong. Rawat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau masuk Pak? Ya, kita masuk ke sesi 3. Manajemen stres oleh keluarga. Ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Saya masih ingat dengan saya? Masih Pak. Ya, Masih Pak. Kemarin baru bertemu kita ya, seminggu kemarin Pak. Tuh. Sebelumnya kan Terima kasih. sebelumnya kita sudah ketemu minggu kemarin dan kali ini di pertemuan ketiga ini kita akan membahas saya akan berbicara kepada Bapak Ibu dan semuanya membicarakan terkait dengan apa-apa saja yang menjadi kendala atau permasalahan Bapak Ibu semuanya dalam merawat keluarga pasien ya. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah Pak. Baik Pak. Ya, jadi hari ini kita lanjut ke pertemuan ketiga psikoedukasi. Jadi waktunya seperti kemarin Pak, kurang lebih 1 jam. Ya, tempat di rumah ini saja. Ya, apakah Bapak bersedia? Bersedia Pak? Monggo Pak. Terima kasih Ini Pak. kebetulan masih pada ngumpul nih Pak. Ya, Mega deh jadi ibunya Mega. Pak Ep bapaknya. Iya. Tanya nih berdua nih ya hadir ya, Ibu dan Bapak. jadi di pertemuan sebelumnya itu kita sudah mencatat apa saja yang menjadi masalah yang Bapak Ibu alami selama merawat si pasien ya. Apakah benar sudah dicatat sebelumnya? Sudah Pak. Ya, Nah. sudah Pak. Kebetulan kemarin juga kita sudah melaksanakan apa yang sudah diberikan dalam Menkes oleh Bapak Ya. kemarin diutarakan. Jadi Bapak ini kan sebelumnya kan masih sedih. Jadi tujuan saya kali ini agar supaya minimal bisa meringankan
kan kesedihan. No, alhamdulillah. Apakah ibu Bentar Pak. Pak Irfan, ya Pak Irfan mute dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Pak Irfan. Waalaikumsalam. Pak Irfan. Allahu Iya, Akbar. ini. Irfan Aduh, bisa. maaf. Oh, Soalnya Ya, tadi Pak Irfan. keluar terus barusan masuk Ya. lagi. Ya. Jaringannya, maaf. Keluar masuk. ya di mute dulu Pak Irfan. Pak Agus play nih. Ya. Lagi hangat-hangatnya nih pembicaraan Pak Agus. Saya mau mengajarkan Pak Agus. kepada semuanya, Bapak Ibu, adik-adik sekalian dan semuanya yang ada di rumah ini. Ini kan sebelumnya kan Bapak masih sedih. Jadi saat ini tujuan saya itu untuk minimal bisa meringankan kesedihan Ibu, ya. Jadi ada satu cara agar supaya Bapak atau Ibu ini ketika ini setidaknya bisa merileks, ya. Rileks pikirannya dan tidak larut dalam kesedihan. Jadi pertama-tama itu kita duduk atau bisa juga baring-baring di tempat yang tenang atau nyaman. Terus yang kedua kita longgarkan pakaian. Setelah itu usahakan rileks ya Pak, Bu. Siapa? Bayangan. Ya, kita fokus melihat bayangan Bapak atau Ibu. Setelah itu kita tutup mata secara perlahan dan fokus. Habis itu tarik napas dalam dan keluarkan secara perlahan. Jadi itu salah satu cara supaya ibu, bapak dan semuanya ini setidaknya tidak merasakan yang namanya kesedihan, ya. Iya Pak. Jadi bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah kita berbincang-bincang? Alhamdulillah, lega Pak. Ya, Ya, nanti kita coba Pak. Ya, jadi saya sudah mulai rileks ini. Ya, kebetulan yang terbayang-bayangnya, tapi yang kebayang-bayangnya Pak amplop Pak, jadi ya, rileks sedikit ini. Ya Bu ya, masih amplop ya Bu. Iya Pak, benar. kalau Nah, bisa candain ya, Pak. coba Ya. Bapak Ibu simpulkan bagaimana cara yang bisa Bapak Ibu lakukan ketika masih merasa sedih. Ya, tadi Ulangi toh. tadi harus duduk berbaring, tarik napas dalam pelan-pelan, keluarkan gitu ya, fokuskan, ya lihat bayangan ibu dan bapak kan gitu ya Pak. Ya betul Pak, ya. Tarik nafas dalam. Ya tarik napas dalam, jadi tidak dalam-dalam gitu, tidak dangkal, Sedalam mungkin. dalam-dalamnya. Ya. Nah, Lanjut Pak Agus. Sampai situ udah bagus. Ya, selanjutnya kita sepakati ya waktu untuk pertemuan sesi berikutnya Bapak Ibu. Bisanya kapan dan di mana? Kebetulan besok itu atau minggu depan lagi Pak. Oke, siap. Di Ya tempat utama ya. minggu ini masih ada utang untuk nyangkul di sawah. Waduh, mohon maaf, minggu depan lah. Saya mah gimana bapaknya Pak? Dah ikut saya mah. Nyangkul. Ya, Jadi kita ketemu di mana ini? Di rumah ya? Pak, di sini aja Pak lah, di sini Pak, atau itu mau di dapur boleh lah sambil Kopi. dibakar-bakar lah, kopi lah gitu ya, boleh lah. Assalamualaikum Bapak Ibu. Salam, terima kasih Pak, hati-hati di jalan ya. Oh, Ya, terima kasih Pak Agus, Pak F, Bu Mega. Ya, alhamdulillah. Ya, terbayang juga ya untuk sesi 3 ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Sesi 2, sesi 3, ini mah kemampuan Bapak Ibu di S1 ya. Jadi harus Pencast udah bisa pasti ya. Terus yang ke sesi 3 apa? Manajemen stres intinya ya. Jadi di sini itu intinya masalah pribadi di sini ini adalah stres ya.
stresnya pasien itu apa? Apa yang membuat copingnya tidak efektif gitu kan ya. Kemudian cara mengatasinya apa ini intinya? Ya intinya ini adalah manajemen stres. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa apa saja yang diajarkan. Pak Agus tadi ajarkan tarik nafas dalam dan sebagainya. Kalau ada tambahan yang lain juga boleh ya. Kita bicara mekanisme coping aja di sini ya. Coping, manajemen stres, bisa macam-macam ya. Kalau misalnya jadi korban bullying misalnya ya, adiknya ini jadi dibully nih karena kakaknya gangguan jiwa misalnya. Ya bisa juga cara mengatasinya adalah sama perawatnya dijelaskan bagaimana cara mengatasi bullying, cara mencegah bullying kalau kita sebagai korban, mencegah dan mengatasi ya apa yang harus dilakukan sebagai korban. Nah itu juga termasuk di manajemen stres. Oke, ada yang mau didiskusikan di sesi 3 ini? Buku kerjanya ini bisa lihat di sini ya. Bisa lihat di catatan saya ini, di screen. Boleh kalau ada tambahan-tambahan yang lain ya di sini. Kalau mau jadi beberapa pertemuan juga boleh. Ya, misalnya, ini kayaknya masih ada yang belum beres nih, gitu misalnya ya. Bapak Ibu mau luangkan satu pertemuan fokus untuk stigma saja, misalnya, boleh juga. Ya. Oke, itu kita lanjut saja ya ke sesi 4. Nggak ada yang didiskusikan, sesi 3 ya, masih mudah ya. Cuman ya itu sih, menurut saya tantangannya di FPE adalah sesi satunya. Maksudnya kemampuan Bapak Ibu menggali masalah, kemudian untuk menentukan apakah memang butuh FPE atau tidak nih keluarga ini, gitu ya. Tadi ya, Bapak Ibu harus temukan rumusan diagnosanya inefektif coping keluarga, gitu ya. Oke, saya rasa tidak ada yang berdiskusikan di sesi 3. Kita lanjut ke sesi 4. Silakan, giliran siapa? Michelle mungkin ya, sama Pak Nur ya? Iya Bu, Ibu Michelle perawatnya. Enggak. Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Ya, selamat siang. Bapak masih ingat saya kan? Kita ketemu lagi sesuai dengan perjanjian pertemuan kemarin minggu lalu. Iya Bu. Iya, baik. Jadi sekarang kita kurang lebih akan berbincang-bincang selama setengah jam ya sampai 1 jam. Apa kita berbincang-bincangnya di sini saja atau di mana Pak nyamannya? Boleh di sini aja Bu. Oh iya, baik. Jadi berdasarkan pertemuan kemarin Pak, yang saya sudah catat bahwa terdapat beberapa masalah ya yang muncul ketika merawat Tuan Z ya Pak, yang kemarin berdasarkan hasilnya yang saya catat yaitu kendala di biaya ya Pak. Iya Bu. Ya, untuk biayanya ini apakah Bapak dan Ibu di tempat ini memiliki asuransi Pak? Asuransi kita punya BPJS. Oh iya, BPJS. Kalau untuk misalnya asuransi yang lain seperti untuk asuransi kesehatan yang lain, apa punya Pak selain BPJS? Tidak punya Bu. Oh iya. Kalau untuk masalah biaya Pak, barangkali yang bisa saya memberikan masukan juga Pak, mungkin Bapak dan Ibu bisa juga mencari layanan asuransi kesehatan yang lain ya Pak, biar bisa saling menambah juga ya untuk biaya ketika melakukan pengobatan, atau mungkin Bapak dan Ibu juga bisa untuk menyisihkan uang, jadi menabung uang dalam artian menyisihkan uang khusus untuk pengobatan, seperti itu. Jadi untuk masalah biaya kurang lebih Bapak dan Ibu bisa mencoba untuk mencari layanan asuransi kesehatan yang lain dengan menabung khusus, menyisihkan uang khusus untuk pengobatan dari Tuan Z. Kalau selain dari juga biaya Pak, kira-kira kalau untuk transportasi ya kemarin untuk
mengantar kontrol ya, Tuan Z-nya. Oh, itu dibantu sama mobil dari kelurahan, Bu. Oh iya iya. Iya. Jadi ada selama ini Pak, ketika kontrol, apakah pernah ada kendala dengan mobil yang disediakan oleh kelurahan? Eh, Gimana itunya, Bu, kalau misalkan ada supirnya nggak sibuk bisa jadi nunggu apa sempatnya gitu, Bu. Kadang kan banyak yang dipakai untuk masyarakat, kadang kita harus nunggu dulu gitu, Bu. Oh iya. Jadi em, sebenarnya sudah ada solusi apa untuk transportasi, ada mobil dari kelurahan, tapi masalahnya adalah ketika sibuk gitu ya Pak untuk sopirnya. Betul, Bu. Oh ya, jadi barangkali Bapak juga bisa hubungi pihak pelayanan dari rumah sakit ya, ada mobil yang disediakan untuk menjemput keluarga barangkali dengan mungkin bisa juga dicoba kalau untuk angkutan umum atau barangkali yang sekarang kan sudah bisa untuk seperti Gojek ya atau mungkin Grab ya. Kalau seperti itu Pak, kira-kira ada kendala Pak untuk transportasi online seperti itu atau angkutan umum? Kadang kita sama transportasi online sih bisa-bisa aja, cuman kan kita butuh dukungan dari eh, orang-orang di sekitar kayak RT RW untuk mendampingi pasiennya gitu, untuk ngebantu ke rumah sakit gitu, Bu. Oh iya Pak. Iya. Jadi untuk sekarang ini barangkali yang bisa saya usulkan selain dari menunggu juga mobilnya dari kelurahan, barangkali mungkin ketika sedang dipakai mungkin ya bisa coba untuk menggunakan transportasi umum seperti itu Pak. Lalu untuk biasanya Pak yang mengantar untuk kontrol siapa Pak yang sering mengantar Tuan Z-nya? Ibu sama bapak Oh bersamaan atau ganti-gantian Pak? kadang bersamaan, kalau bapaknya sibuk kadang ibunya lagi ada kesibukan, kadang bapaknya, tapi kalau lagi luang berdua. Oh iya Pak. Biasanya Bapak pulang dari sawah sekitar jam berapa Pak? Paling jam 2-an, Bu. Oh iya iya. Kalau Ibu biasanya sering ikut ya Pak? Iya, sering ikut. Kadang ibu juga ngebantu kerja buruh di tempat-tempat yang lain untuk ngebantu ekonomi keluarga, Bu. Oh iya. Barangkali untuk mengantar Tuan Z bisa disesuaikan gitu Pak ya. Mungkin misalnya ketika Bapak memang harus ke sawah ya bisa gantian dengan ibu dulu yang mengantar atau mungkin ketika ibunya memang lagi punya jadwal untuk bekerja bisa bapak yang membantu mengantar. Tapi kalaupun misalnya seperti punya waktu luang yang bersamaan, bapak dan ibu bisa untuk mengantarkan bersama-sama ya Pak untuk mengontrol Tuan Z-nya. Iya, Bu. Iya, Bapak kurang lebih dari apa yang saya sampaikan tadi, apakah Bapak bisa pahami apa yang sudah saya sampaikan, Pak, terkait dengan pertemuan hari ini? Eh, Alhamdulillah udah ada pencerahan dari Ibu. Oh iya, Alhamdulillah ya Pak. Iya. Barangkali mungkin Bapak bisa sebutkan kembali untuk evaluasi aja Pak, kira-kira kalau misalnya terkait dengan kendala biaya selain dari BPJS, kira-kira apa lagi yang bisa keluarga usahakan Pak untuk biaya Pak?
kita nabung, nanti dikumpulin sedikit-sedikit untuk dapat tambahan asuransi yang lain, dan kita juga kadang dibantu dengan dinsos Bu, kalau misalkan dari kita kurang Bu, dan biaya kita berusaha untuk cari sampingan kemana-mana untuk menutup biaya kesehatan ini Bu. Oh ya Pak, jadi nanti Bapak dengan Ibu bisa diskusikan lebih mendalam lagi ya terkait dengan biaya agar supaya untuk pengambilan keputusannya juga bisa dari kedua belah pihak seperti itu Pak. Jadi untuk masalah biaya saya rasa sudah ini ya Pak, sudah bisa, tinggal nanti Bapak dan Ibu diskusikan lebih lanjut. Kalau untuk masalah transportasi, kira-kira ada pertanyaan lagi Pak? Sudah terima, udah semuanya udah cukup Bu. Oh ya Pak. Kalau untuk yang ngantar juga barangkali kalau seandainya memang Bapak dan Ibu punya halangan, kira-kira kalau untuk anggota keluarga lain, misalnya contoh paman atau bibi dari tuan Z atau mungkin orang tua dari Bapak dan Ibu, apa bisa untuk membantu mengantarkan? Paling paman, kalau lagi kita dua-duanya sibuk ngebantu kita, kadang ada kader juga Bu, yang Oh iya. kader jiwa yang selalu mendampingi kita dalam pencerahan penanganan ODGJ, sehingga kita dibantu untuk difasilitasi konseling dan berobat Bu. Oh iya, baik. Oke, jadi untuk masalah yang mengantar tuan Z, saya rasa juga bisa teratasi ya Pak. Nanti sesuaikan juga dengan waktunya dari Bapak dan Ibu. Kalau seandainya memang berhalangan, nanti bisa minta bantuan dari pihak yang lain ya Pak. Entah itu mungkin anggota keluarga yang lain atau mungkin dari kesehatan ya Pak. Betul Bu. Ya, baik. Kalau begitu Pak, untuk sesi hari ini saya rasa sudah cukup Pak. Untuk pertemuan berikut kira-kira bisa kapan ya Pak waktunya? Boleh Bu, minggu depan nanti Oh iya. ya waktunya jam segini. Kebetulan luangnya hari ini Bu, dan minggu depan gitu. Tetap Oh iya, ya. baik. Oke Pak, kalau begitu saya pamit ya Pak. Terima kasih banyak untuk waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan ya Pak. Ya, Assalamualaikum Pak. makasih Bu. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Ya Jangan Pak, terima kasih. terus. Ya. Oke, terima kasih Mbak Misha dan Pak Nur. Ini mah pasiennya juga udah bagus ya. Pasiennya kayaknya ini mah kopinya bagus. Ya. Ya kalau ternyata Tahu daripada perawatnya. ya ternyata pasiennya sudah bisa ini ya,